Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhardin. Saya dari kelas Kelas TIF TIF RP RP 24D. 24D. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada bagian master. Setelah kita masuk ke bagian folder MySQL, selanjutnya kita akan mengetikkan MySQL bin urut. Setelah berhasil, sekarang kita membuat user terlebih dahulu. Ini diberikan nama user kelompok 3 dikarenakan kami dari kelompok 3, dan juga passwordnya. Setelah melakukan atau menambahkan user, selanjutnya kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu melakukan konfigurasi replikasi. Kita masukkan nama usernya yang sudah dibuat tadi. Dan juga memasukkan passwordnya. Selanjutnya kita masukkan perintah plus privilege. Selanjutnya kita menambahkan use tables with threadlock. Selanjutnya kita akan melihat status dari master ini. Selanjutnya kita akan melakukan plus log karena MySQL bin 002 ini sudah dipakai sebelumnya. Kita melakukan plus log. Kita melakukan show master kembali dan menjadi 003. Selanjutnya kita akan mengunlock tablesnya. Setelah mengunlock tabel, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada bagian sleep. Perintah MySQL info Bila sudah, kita akan stop select. Bila sudah oke, kita akan change master. Yang pertama, master to host. Menggunakan IP master. Yang kedua, master to user. Lalu master to password, master password. Lalu master log file. Lalu yang terakhir, master
log post. Jika sudah oke, kita akan start slide. Lalu selanjutnya kita akan show ke status slide. Di sini terlihat sudah IO atau IO dan SQL nya sudah yes. Sekarang kita akan melihat apakah database-nya sudah ada atau belum pada bagian master. Dan database manajemen sampah pun ada. Sekarang kita akan menggunakan database manajemen sampah. Dan sekarang kita akan melihat data tabelnya. Sekarang kita akan mengecek pada bagian slide apakah database sudah ada atau belum. Lalu kita akan lihat apakah database-nya sudah ada. Di sini terlihat manajemen sampah. Kita akan masuk ke manajemen sampah. Nah, kita sudah di dalam. Kita akan melihat tabel di manajemen sampah. Nah, di sini terlihat tabel di manajemen sampah. Lalu kita akan melakukan aplikasi para data di tabel pendaftaran. Sebelum tabel pendaftarannya, di sini terlihat ada 20 data. Sekarang kita akan melakukan replikasi pada bagian master dengan menambahkan data pada tabel pendaftaran. Di sini kita akan menambahkan data terbaru. Dan kita akan menampilkan data terbaru dari tabel pendaftaran. Dan datanya pun menjadi 21 setelah ditambahkan data yang terbaru. Dan sekarang kita akan mengecek pada bagian slide apakah data sudah ikut bertambah atau tidak. Lalu kita akan melihat hasil dari yang telah dibuat master. Dan terlihat di sini ada data itu jalan Katapang dan menjadi datanya 21. Yes. Sekarang kita akan mencoba mengupdate data dari Ripaldi. Setelah data berhasil diupdate, sekarang kita akan mengecek data terbaru dari tabel pendaftaran. Di sini data sudah berubah, mengubah nama Ripaldi menjadi nama Farhan. Kita akan melihat perubahan dari master.
ya terlihat dari yang asalnya nama Rivaldi sekarang telah berubah menjadi Farhan. Dan sekarang kita akan melakukan hapus data pada tabel pendaftaran. Setelah query berhasil, sekarang kita akan mengecek data terbaru dari tabel pendaftaran. Dan data ke-21 tadi sudah berhasil dihapus dan data kembali menjadi semula, yaitu 20 data. Di bagian master telah dilakukan penghapusan, kita akan melihat atau mengecek datanya dan terlihat data yang master hapus setelah tidak ada, yaitu yang bernamakan Farhan, dan menjadi 20 data. Sekarang kita akan melakukan fragmentasi data. Yang pertama, fragmentasi horizontal dengan membagi wilayah berdasarkan kelurahan Sukamulya dan Sukarasa. Setelah query berhasil, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu fragmentasi dari kelurahan. Dan di sini sudah menampilkan data-data yang ada pada wilayah Sukamulya dan Sukarasa. Selanjutnya kita akan melakukan fragmentasi vertikal Di sini kita akan melakukan fragmentasi vertikal berdasarkan identitas warga. Setelah berhasil, kita akan menampilkan fragmentasi vertikal terbaru, yaitu warga identitas. Dan akhirnya pun muncul di sini akan menampilkan kolom tertentu, yaitu ID warga, ID pendaftaran, nama, email, telepon, dan tanggal dibuatnya. Sekarang kita akan mengecek ke bagian slide apakah database ikut berubah atau tidak. Lalu kita akan lihat fragmentasi tabel yang horizontal dan vertikal. Kita akan melihat tabel horizontal terlebih dahulu. Pertama ada kelurahan horizontal, dan terlihat. Lalu kita akan melihat yang vertikal.